Kok gak ada suaranya? Kita mulai? Masih semangat? Petani BSM sehat, mandiri. Kocon. Petani teman sejati mengubah peradaban bangsa. Bapak Ibu, tagline ini niat Bapak Ibu ya. Niat, harapan kita, doa kita insya Allah tercapai ya. Kita semangat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang sangat kami hormati. Alhamdulillah kita masuk praktek di sesi hari ketiga ya. Kita masuk tentang pembuatan pakan ternak lengkap. Di sini ada pembuatan mengolah limbah rumah tangga. Kemudian kita bikin jamu, kuteja ya, kunyit temulawak jahe. Kemudian juga kita bikin pakan ikan, kemudian pakan ayam pedaging, pakan ayam petelur, silase kambing, dan mengolah limbah sayur. Ya. Oke Bapak Ibu, kita bahas satu-satu ya tentang mengolah limbah rumah tangga. Nah, mengolah limbah tangga ini kemarin kan sudah didetilkan ya. Tidak perlu kita panjang-panjang. Mas, Leksan, monggo Lek. Dilihatkan dulu bahannya. Ngapunten Bu, agak geser dikit. Ya monggo Lek. Ya. Mana limbah rumah tangga? Dilihat. Leksan. Singkat cerita. Nah, ini limbah rumah tangga Bapak Ibu yang sudah dicoper. Nah, ini yang sudah dicoper. Jadi kalau Bapak Ibu kan kemarin tinggal nampung saja. Air cucian beras, ya, sisa sayur, sisa nasi, sisa ikan bisa masuk ke sini. Nah, kalau punya chopper dicoper begini, ketika udah siap diolah, boleh ya. Tapi kalau nggak punya chopper kemarin di apa? Dicacah saja. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ini nanti cara fermentasinya, ini juga udah keluar ugat-ugatnya ya, tahu ugat-ugat? Ya belatung lah ya, maggot dan sebagainya. Ini sudah ada, berarti proteinnya banyak di sini. Gak usah khawatir, itu salah satu rezeki tambahannya. Ada maggotnya dan sebagainya ya kan, bukan untuk kita, untuk ternak. Cara prosesnya Bapak Ibu nanti diamparkan ininya, masing-masing kelompok ya di depannya masing-masing. Kemudian nanti diaduk limbah rumah tangga banding dengan dedak 1:1. Ukurannya apa? Mamel. Ukurannya adalah mamel ya, tidak basah, juga tidak terlalu basah, tidak terlalu kering juga. Jadi kalau kita kepal begini biasanya menggumpal ya. Kemudian Bapak Ibu bisa kita tambahi jagung giling. Ya ini tambahannya Mas. Ya. Jagung giling. Nah, ini sehingga kita bisa menghitung bagaimana pakan kita ini tidak lebih dari Rp3.000. Karena FCR-nya tadi Pak Budi kan jelaskan, untuk ayam kampung ini FCR-nya kan rendah ya. Bisa 5:1 atau 4, sekian banding 1. Jadi 5 kilo menghasilkan 1 kilo. Sekarang kita hitung. Kalau kita bikin 10 kilo, nyampe nggak nih pakan kita 3.000 gitu ya Pak Ibu ya. Limbah rumah tangganya gratis apa enggak? Gratis. Kalau bikin 10 kilo berarti limbah rumah tangganya berapa kilo? 5 kilo. Kan 1:1 ya. Berarti dedaknya berapa? 5 kilo juga. Harga dedak berapa 1 kilo? 3.000. 3 kali 5? 15.000. Berarti 15.000 ya modalnya. Kemudian kita tambahi jagung. Kenapa? Ternak itu kan ayam khususnya unggas pemakan biji-bijian, betul? Nah, jadi kita kasih. Berapa terserah Bapak Ibu. Kita hitung dulu saja. Kalau kita tambah ini setengah kilo ya, Lek ya? Iya, katakan 1 kilo lah biar gampang ya. 1 kilo harganya berapa? 8.000. Oke, 8.000 lah ya. Berarti 15 tambah 8.000 berapa? 23 dijadikan 1, berarti produksinya 23.000. Dibagi 10 kilo jadi berapa? Kena biayanya 2.300. Berarti masih nutut Bapak Ibu. Ya, ke angka 3.000 masih nyampe. Hanya konsep limbah rumah tangga ini kalau ternaknya hanya sedikit, 10, 15. Tapi kalau berkembang banyak, ya kita mesti mengembangkan ke pakan yang lain. Tanam jagung dan sebagainya. Jelas bisa dipahami? Cara prosesnya setelah diaduk tadi di luar, dimasukkan lagi ke toples, ya, kemudian dipadatkan sepadat-padatnya. Kemudian kalau Bapak Ibu punya booster pit, bisa ditambahi booster pit ya. Booster pit ini salah satu fermentornya Pak Bayu. Bagaimana cara bikinnya? Bapak Ibu kemarin udah foto bikin salam manis di sana?
ya kan? Di tembok itu ada cara bikin salam manis. Itu salah satunya bahan bakunya sama dengan ini. Daun salam, kayu manis, kunir putih, jahe merah, sama buah pinang. Cuman bedanya kalau yang kita minum direbus pakai air. Ya salam manis yang kita biasa minum itu salam manis gitu ya, direbus pakai air. Tapi kalau ini difermentasi pakai cuka. Bisa cuka teh atau cuka apel ya. Bisa berapa fermentasinya ya? Kalau Pak Bayu rata-rata 3 tahun atau 1000 hari. Bisa dipahami? Kenapa dipakai buah pinang? Salah satu manfaatnya untuk anti parasit. Tahu ya? Kayak cacing dan sebagainya di ternak kita. Oke. Kalau ini dikasih satu tutup per 20 kilo bisa satu tutup. Per 20 kilo ya. Satu tutup setelah dipadatkan tadi ditaburin saja. Kalau sedikit ya setengah tutup saja cukup. Di atasnya ditaburkan, kemudian ditutup rapat. Salah satu manfaatnya Bapak Ibu kalau pakai ini 24 jam udah bisa kita pakai. Contoh, waduh kehabisan pakan nih ya, fermentasinya kita katakan stoknya kehabisan, itu 24 jam udah bisa dipakai. Tapi sebaiknya ketika kita fermentasi tambah lama tambah bagus. Biar maksimal dulu hasilnya Bapak Ibu ya. 7 hari, 14 hari, 21 hari begitu ya. Nanti biasa cirinya hari kelima saja Bapak Ibu bisa dibuka. Ini kan tertutup rapat. Semua proses pakan itu tertutup rapat. Hari kelima Bapak Ibu ambil. Kalau dicium baunya seperti bau tape berarti jadi. Contoh ini. Limbah rumah tangga ini ya. Ini sudah seperti ini baunya ya. Contoh sambil berputar saja. Iya. Iya. Itu dari limbah rumah tangga Bapak Ibu ya. Biar paham seperti apa baunya. Oke, untuk limbah rumah tangga jelas? Udah gak perlu ditanyakan lagi? Nggak perlu, oke. Masih ada? Kalau booster ini satu botol 1 liternya ini isinya harganya 50.000. Berarti 50.000 dibagi 1000 mili. 1000 mili kenanya 5 rupiah. 1000 bagi 1000 kan bagi 1 rupiah berarti kan? Ini kan 1 liter. 1 liter tuh harganya 50.000. Berarti 50.000 dibagi 1000. Ketemunya 50 rupiah per mili. Berarti kalau kita sininya setengah tutup ini isinya sekitar berapa mili? 15. Gampangnya 10 mili lah gitu ya Pak ya. 10 mili berarti kali 50 rupiah berapa? 500 perak. Jadi masih nutut gak? Masih 23.500 rupiah lah biaya produksinya gitu ya. Jelas? Bisa dipahami? Lanjut ya. Turunkan lagi Le. Karena ini punya kelompok mana tadi nih? Kelompok D ini ya. Ini banyak kelompok D. Ya, kami jelaskan dulu biar jelas Bapak Ibu. Ya? Beda, kata booster beda. Beda ya. Itu buat bikin pupuk di dalam perut ternak. Bukan untuk fermentasi. Ya. Kita lanjut ya. Sekarang urutan yang kedua kita bikin kuteja, jamu ternak. Apa kuteja? Kunyit, temulawak, jahe. Rumusnya apa kemarin? 2, 1, 2. Jadi kita bikin mol kunyit katakan gitu ya. Ini kunyitnya. Kunyit ini ya. Berarti ininya berapa gram? 200 gram. Satunya aja air kelapa ya. Air kelapanya berapa liter? 1 liter. Kemudian gula arennya berapa sendok? 2 sendok makan. Dimasukkan blender, dipotong-potong dulu Bapak Ibu. Udah kami siapkan pisaunya, sudah kami siapkan talenannya ya. Dipotong-potong halus, dimasukkan ke blender, di blender. Dia di blender nggak usah kalau ya. Yang penting udah dicuci bersih antara gula aren, bahan utama sama air kelapa. Di blender sampai halus, semakin bagus. Contohnya Mas Oki, kunyit temulawak jahe yang sudah di blender. Bawa sini. Kunyit temulawak jahe ya. Oh, sudah ya, sudah. Tutup Mas. Balik lagi. Permisi Pak, tolong. Nah, ini katanya mol jahe ya. Ini mol temulawak, kuteja, ini kunyit. Coba buka Le, buka. Dikocok dulu buka. Ini usia berapa hari ini? Udah berapa hari? Praktek yang kemarin ya. Waktunya sudah mantap, ya kan? Sudah bagus. Ini temulawak, ya.
Ya, oke. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Boleh diminum nggak apa manusia? Gini Bapak Ibu, ini beda, kita bikin jamu buat ternak. Kalau buat manusia itu ada caranya Bapak Ibu ya. Bagaimana semua bahannya harus dipastikan bersih. Juga air kelapanya yang benar-benar fresh gitu ya. Tempatnya juga mesti bersih. Gula arennya juga pastikan yang alami. Cuma nanti kalau dikonsumsi oleh bosnya, oleh manusia, ada kekurangannya. Apa? Sering gangguin ibunya. Itu kelebihannya. Kekurangannya. Nanti ibunya nggak kober masak. Nggak kober nyuci. Itu kasihan ibunya digangguin terus nanti ya. Kalau ibunya seneng nggak apa-apa. Boleh. Apalagi kalau dicampur telur. Waduh. Tawa topar kotop ya. Oke lanjut ya. Cara bikinnya sama. Dipisah-pisah dulu ya. Cara bikinnya kunyit, temulawak, jahe sama Bapak Ibu. Tapi aplikasinya boleh disatukan. Bikinnya dipisahkan, aplikasinya disatukan. Jadi nanti kalau kita bikin 10 liter air minumnya ayam kita, kasih temulawak 1 tutup, kunyit 1 tutup, jahe 1 tutup. Diaduk, dikasihkan ke ternak kita, baik ayam, kambing maupun sapi. Masih dicampur air. Iya, tadi kan diminumnya. Masih dicampur air ya. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan. Iya, bikinnya satu-satu. Jadi kunyit sendiri, temulawak sendiri, jahe sendiri. Kayak seperti ini. Makanya air kelapanya kita siapkan 3 juga. Iya, ini juga botolnya ya. Iya, kita bikin. Untuk ayam berapa ekor? Ukurannya minumnya. Ibu mau bikin sedikitnya 5 liter, berarti setengah tutup, setengah tutup, setengah tutup. Per 10 liter, 1 tutup, 1 tutup, 1 tutup. Kalau 20 liter berarti 2 tutup, 2 tutup. Wah Pak lagi banyak penyakit nih. Berarti yang kita perbanyak apanya? Kunyitnya 2 tutup. Ya kan Pak, ada ternak kita yang gak suka makan. Kok diem aja gitu ya, nafsu makannya kurang. Yang kita tambahi apa? Temulawaknya. Di luar lagi musim hujan dan sebagainya gitu ya. Nah yang kita apa-apanya? Jahenya supaya hangat dan sebagainya. Nah. Oke jelas? Lanjut ya. Satu lagi, itu bisa digunakan berapa waktu, berapa hari harus simpan? Fermentasinya 14 hari minimal. Disimpannya tambah lama tambah bagus gitu aja sudah. Kalau fermentasi itu tidak ada batas kadaluarsanya ya. Makin lama makin bagus. Makanya fermentasi itu, halo perhatikan dulu, fermentasi itu bisa ditiru tapi sulit dikejar. Ya kan? Pak Bayu kenapa udah 3 tahun kita kejar tidak bisa. Kita umur 14 hari itu 3 tahun 14 hari gitu. Jadi bisa ditiru nggak bisa dikejar. Maka butuhnya kita fermenter tuh seperti itu Bapak Ibu ya. Produk yang sudah lama kita masukkan ke produk yang baru. Oke? Lanjut dulu Pak. Tadi habis misalnya 20 liter, tapi torennya 250 liter. Itu bisa boleh nggak? Untuk besoknya gitu. Nggak langsung misalnya untuk takaran 250 liter. Oh bisa aja, ada apa-apa, ada masalah, ada masalah. Iya. Iya, ada apa-apa, aman ya. Oke lanjut ya. Sekarang kita pakan ikan, urutan aja ya. Urutan ini pakan ikan. Rumusnya bikin pakan ikan 49 25 25 1 ya. Rumusnya begitu Bapak Ibu. Jadi 49% ditambah 25% tambah 20% tambah 1%. 49%-nya apa? Ajola. Jadi yang 40% atau 50%-nya ini ajola. Kenapa kita ngitungnya cuma 49%? Karena ada jus ikan 1%-nya. Jadi bahannya adalah yang pertama ajola 49%. Basah, masih segar, fresh ya, tak perlu dimasak. Kemudian 25%-nya adalah dedak. Nah, kalau untuk ikan kami sarankan dedaknya yang halus, yang bagus agar mudah dicerna oleh ikan kita ya. Kemudian yang 25%-nya kita ambilkan dari umbi talas plus daunnya plus batangnya. Jadi kalau dipisah tuh 12,5 gitu ya. Umbi talasnya 25%, 12,5%,
batang sama daun talasnya 12,5%. Hanya umbi talasnya ini, ya umbi talasnya harus direbus dulu atau dikukus dulu. Tapi batang dan daunnya nggak perlu direbus, dicacah saja atau dicopor saja halus. Bisa dipahami? 25%. Kalau dibagi 2 dengan umbinya 12,5 gitu ya. 12,5% umbinya, 12,5% batang sama daunnya. Jadi kita gabung 25% gitu aja ya. Iya, jelas bisa dipahami? Pak, kalau nggak punya talas dan sebagainya, ya yang penting karbohidrat bisa diganti singkong ya, tanaman-tanaman lain yang karbohidrat. Kemudian 1%-nya adalah jus ikan. Tahu jus ikan? Cara buatnya jus ikan tuh begini. Rumusnya sama. 2, 1, 2. Ada 2 cara bakarnya. Pakai rumus 2, 1, 2 atau 20, 80. Ya, duanya itu adalah jeroan ikan. 200 gram. Jeroan ikan yang kami sarankan yang paling bagus adalah jeroan ikan dari ikan tuna. Ikan perairan laut dalam. Itu mengandung mineral berbagai macam di dalam jeroannya itu, Bapak Ibu. Bisa dipahami? Ya, ya. Oke. Kemudian kalau nggak ada bagaimana? Kalau nggak ada, ya jeroan pindang segala macam boleh aja Bapak Ibu. Tapi jeroan ikan semua boleh. Tapi kualitasnya tidak sama. Gitu aja ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau nggak ada nggak apa-apa. 2, 1, 2 berarti 200 gram jeroan ikan tuna, 1 liter air kelapa, 2 sendok makan gula aren. Atau pakai rumus kedua 20, 80. 20% jeroan ikan, 80% air kelapa tanpa gula. Boleh juga seperti itu ya. Ada 2 rumus. Ini diberikannya berapa? 1%. Jadi kalau kita bikin 100 kilo berarti ajolannya berapa persen? 50% berarti 49 kilo. Kemudian dedaknya 25 kilo. Kemudian tadi umbi talas sama batang dan daunnya 25 kilo. Ininya berapa kalau 1%-nya dari 1 kilo? Berapa? 1 liter. Dan 1% dari 100 kilo. 1 liter. Berarti 1 liter ya. 1 liter. Kenapa kita kasih jeroan ikan Bapak Ibu? Ikan itu biasanya kalau mau makan tuh kalau ada bau amis-amisnya. Yang kedua ini sifatnya asam amino. Asam amino itu salah satu manfaatnya adalah menambah nafsu makan. Memperbaiki metabolismenya ternak kita. Supaya makannya makin bagus kualitasnya. Mudah tercerna dan sebagainya. Jelas? Cara buatnya dijadikan satu, ditumpahkan di situ, diaduk antara ajola, dedak, sama umbi talas dan batang sama daunnya. Diaduk sampai ngemik betul, dikasih jus ikan, dia itu diaduk juga boleh di situ bareng, dimasukkan lagi ke toples, dipadatkan sampai sepadat-padatnya. Kemudian baru kita taburi ataupun kasih booster feed. Pak, kalau saya belum punya booster feed bagaimana? Enggak pakai pun enggak apa-apa. Tetap jadi, gitu aja ya. Jelas bisa dipahami? Nah, kalau belum punya enggak usah memaksakan, ya. Tidak jadi tetap. Ya? Fermentasi sama 14 hari sama kayak bikin kuteja tadi. Boleh nggak ditambah dengan ramuan kunyit untuk pakan ikan? Boleh. Tambah bagus gitu kan? Silahkan. Oke. Bisa dipahami untuk ikan? Ya, monggo. Ramuan ikannya direbus dulu nggak? Kenapa? Yang kami sarankan jeroan ikan tuna. Kalau nggak ada ikan mujair, ikan bandeng, silakan ya. Atau di sungai boleh. Yang ada apa? Tapi tetap kualitasnya kalah sama ikan tuna gitu. Bisa dipahami? Ibu nanya apa tadi? Direbus dulu nggak? Jeroan ikannya nggak usah, langsung di blender bareng aja ya. Langsung di blender bareng. Apa? Jeroan ikan? Ini pakan ikan contohnya yang sudah kita buat ya, sama hampir sama. Bau tape ya. Ini udah ada jamurnya juga keluar. Mantap. Iya. Lanjut. Sambil muter ya. Nanti biar Bapak Ibu praktekkan masalahnya. Oke. Sekarang kita bikin pakan ayam pedaging. Nah, di sini udah ada ukurannya Bapak Ibu karena prakteknya ini kan sesuai ukuran di sini ya. Hanya 2,5 kg ukurannya ya.
Oke, untuk makan ayam pedaging, rumusnya begini. Bapak Ibu tangkap rumusnya saja. Di sini kan tidak ada rumusnya ya. Ayam pedaging ini kita buat karena tadi ayam kita sudah berkembang. Kalau limbah rumah tangga kan kita cukup 10 sampai 15 ekor. Tapi kalau berkembang terus kan kita mesti bikin ayam pedaging dong. Ya, untuk pembesaran. Nah, maka ini rumusnya adalah 50, 20, 10, 10, 10. Ketemunya berapa persen? 50, 20, 10, 10, 10. Ketemunya berapa persen? 100%. Lihatin, Le, mana bahannya, Le? Nah, ini. 50%-nya apa? Ajola. 20%-nya apa? Dedak. Dedak ya, dedak ini dedak enggak halus juga enggak apa-apa. Dedak apa? Dedak. Kemudian 10%-nya ini adalah singkong yang direbus. 10%-nya singkong yang direbus atau dikukus, 10%-nya. Kemudian 10%-nya adalah daun singkongnya. Enggak pakai batang ya, daun singkongnya, bukan batang yang gedenya itu bukan, ya. Kemudian 10%-nya adalah jagung. 50, 20, 10, 10, 10. Ranting singkongnya bisa? Bisa, enggak apa-apa, dicoper aja halus. Sampai empuk. Sampai empuk. Coba bayangkan, kita makan singkong mentah dengan singkong rebus enakan mana? Gitu kan? Ya sama, ternak kita juga begitu gitu loh Pak ya. Ya? Daun singkongnya tadi gimana? Daun singkong. Dicacah saja, nggak perlu direbus. Enggak, dicopot aja langsung. Dicopot aja langsung tanpa direbus ya. Tanpa direbus. Kita hitung sekarang. Ini kalau kita bikin 10 kilo, harganya berapa terakhir ya keluarnya ya? Ajola beli apa enggak? Nah, berarti pentingnya Bapak Ibu mengembangkan ajola itu sebelum ternaknya berkembang banyak. Kenapa? 50% sudah gratis loh Pak. Iya enggak? 50% sudah gratis. Oke, sekarang singkongnya beli apa enggak? Beli. Oh boleh, kita hitung beli aja lah, gak apa-apa ya. 1 kilo berapa? 1 kilo berapa? 2.000, berarti baru 2.000 ya biayanya ya. Karena ini kan gratis, 2.000. Kemudian daun singkongnya beli apa enggak? Wes beli, gak apa-apa. Berarti berapa belinya 1 kilo? 1.000. 2.000 berarti 4.000 ya kan? Per 10 kilonya nih. Dedaknya berarti 20%-nya berapa? 2 kilo. Berarti 2 kilo harganya tadi berapa? 6.000. 2 kilo 6.000. Berarti 6 tambah 2 tambah 2. Udah 10. Jagungnya sekilo. Harganya berapa tadi? 8.000. 10 sama 8.000 berarti ketemu 18.000 dibagi 10. 1.800. Pak, saya tambahin jagungnya 2 kilo boleh nggak? Boleh. Tambah ayamnya alhamdulillah bos saya baik ini kan. Karena dia seneng. Betul Bapak ya? Boleh tambahin sekilo lagi tambah 8.000 berarti 18 tambah 6 26 masih 2.600. Masih bisa. Bisa jelas dipahami Bapak Ibu? Nah. Apalagi singkongnya gratis. Berarti udah berapa persen penghematannya? 70%. Sama, ditumpahkan di situ, diaduk jadi satu. Setelah ngemik, dimasukkan ke toples, dipadatkan, ditambah ini setengah tutup atau 1 tutup. Udah cukup ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya, sekarang kita bikin pakan ayam petelur. Ya, bikin ayam petelur. Ya, ini rumusnya dulu. Biar paham rumusnya dulu. Apa rumusnya? Bikin ayam petelur 50, 25, 25. Ketemunya berapa persen? 50, 25, 25. 50%-nya apa? 50% bukan, Le. 50%-nya ajola. Berarti udah 50% udah gratis kita tuh ya. Untuk pakan ayam petelur. 20%-nya gabah. 20%-nya jagung. Tapi gabah sama jagungnya disemai dulu.
supaya jadi cambah. Caranya bagaimana? Gabah tadi direndam air hangat 24 jam. Kemudian dibuang airnya, dibiarkan di situ sampai tumbuh biasanya 6 sampai 7 hari. Sampai gabahnya ini keluar tunas, ya. Kenapa kita tunaskan? Yang bertunas itu pasti mengandung hormon. Nah, sedangkan ayam petelur itu butuh hormon untuk merangsang telurnya biar rutin. Kita ambilkan dari apa? Dari cambahnya gabah. Jagungnya juga sama, harus kita cambahkan dulu. Nah, seperti ini jagungnya. Sama direndam dulu sampai air hangat 24 jam. Besoknya dibuang airnya, kemudian dia biarkan di situ, ditutup rapat aja biar tumbuh. Biasanya 6 sampai 7 hari sudah tumbuh segini. Bisa dipahami? Tujuannya agar ada apa di situ? Hormon alami, ya, supaya bertelurnya rutin, tercukupi kebutuhannya. Bisa dipahami? Kemudian baru gabah sama jagung ini di blender halus atau dicopor halus seperti tepung. Makanya kita nggak pakai dedak, karena ininya sudah jadi tepung jagung yang sudah ada hormonnya, tepung gabah yang sudah ada hormonnya. Cara bikinnya ditumpahkan di situ, diaduk rata 3 bahan ini Bapak Ibu. Kemudian setelah jatuh dimasukkan ke toples, dipadatkan sama dikasih booster pit. Enggak pun enggak apa-apa. Makanya booster pit tadi enggak kita hitung rumus. Rumusnya cuma 50, 25, 25. Tapi di ikan tadi, jus ikannya kita hitung rumus 49% tadi ajolannya kan. Karena itu wajib pakai jus ikan itu. Bapak Ibu kan bisa bikin sendiri masalahnya. Jelas? Oke, monggo Pak. Ya, pertanyaannya di tempat saya belum ada ajola. Bagaimana, apakah bisa digantikan dengan yang lain? Ajola itu Bapak Ibu sudah dihitung benar-benar sama Pak Bayu, proteinnya mencukupi untuk ternak kita tinggi. Jadi Bapak Ibu bandingkan saja, dibuka, diklik, tanya Mbah Google, ajola ini proteinnya berapa? Ada nggak bahannya yang sama dengan itu? Ya kalau ada silahkan dipakai. Tapi kami sarankan sebelum ternaknya berkembang, perangkat makanannya harus kita siapkan dulu. Biar Bapak Ibu tidak jadi budaknya ternak, ya kan? Ya enggak? Nanti kalau Bapak berkembang dulu ternaknya, pakannya belum ada, bisa jadi pakan ternak makan sepeda motor, makan emas. Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi jangan dibenturkan. Ya, kalau bisa diproses, proses ya. Dibuatkan dulu, kami ajarkan ini supaya Bapak Ibu berkembang itu sejalan dengan persiapan pakannya juga berkembang gitu. Jelas ya? Jelas. Oke. Boleh enggak nyimpang sedikit? Azola kan harus perawatan juga. Yang sampai dia layu. Iya. Mungkin ada ini rumusnya. Azola itu biasanya pakai kotoran sapi bisa tuh pupuknya, kotoran ayam boleh, atau pupuk urea yang kita buat. Rumusnya Bapak Ibu kalau pengen dapat azola tiap hari 181. 1 kali 8 meter kolam kita dengan kedalaman 30 cm, tiap hari kita bisa panen 1 kilo. Berapa? 1 kali 8 atau 2 meter kali 4 meter. Itu tiap hari bisa keluar 1 kilo. Jadi diambil tuh besoknya penuh lagi dia. Nah, jadi kalau kita kebutuhannya 50 kilo ya bikin kolam itu sebanyak itu. Bisa dipahami ya? Supaya 50% ini benar-benar gratis. Pak Budi tadi kan jelaskan 70% faktor keberhasilan berternak itu apa? Pakan. Bapak Ibu bisa gulung tikar gara-gara nggak siap pakan. Bisa dipahami ya? Pak, nanti bertelurnya bagus enggak dibandingkan dengan konsentrat? Gini loh Bapak Ibu, beliau ini ngajak mandiri, betul nggak? Kenapa kita bikin semuanya? Biar kita tidak lagi bergantung dengan pabrik. Betul gak? Ya, selama ini ketika kita mau berternak, wah langsung, waduh, kita beli pakan konsentrat dan sebagainya. Kita ajarkan di sini biar kita sudah lepas dari itu Bapak Ibu. Kenapa? Kita lihat mbah kita dulu ternak ayam, udah ada nggak konsentrat waktu itu? Ayam sudah ada belum? Bisa bertelur nggak? Bisa beranak nggak? Tuh, tanpa konsentrat. Sekarang kita kembalikan lagi ke sana Bapak Ibu. Jelas ya?
Oke, itu pakan ayam petelur. Kemudian yang selanjutnya silase kambing, pakan silase ya. Pakan silase. Apa bedanya Bapak Ibu silase dengan fermentasi? Sebelum ke kambing masih ayam. Untuk anak ayam yang umur 1 bulan. 0 sampai 1 bulan gitu ya. Ini bisa jadi konsentratnya ayam pedaging tadi Bapak Ibu. Ya, kita terus bahan utamanya apa? Kita perbanyak. Kalau di kampung saya itu dulu ayam membesarkan itu pakai menir nama. Tahu menir? Beras yang halus. Beras yang halus sama jagung giling. Jadi jagung giling sama beras halus 70%, konsentratnya diambilkan dari fermentasi ayam pedaging tadi. Ya, diaduk dikasihkan ke dia. Dilatih, ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut kita ke silase kambing. Apa bedanya silase dengan fermentasi? Bedanya, kalau silase ini memang tujuannya untuk mengawetkan pakan. Kalau fermentasi memang tujuannya untuk meningkatkan salah satunya kandungan nutrisi yang ada di pakan. Contohnya jerami, kandungan karbohidratnya berapa, ketika difermentasi dia meningkat. Tapi kalau silase ini hanya mengawetkan saja Bapak Ibu. Contohnya begini, ini musim hujan, hijauan banyak. Ya kan? Bagaimana supaya pas musim kemarau ini masih seger, masih enak gitu ya, masih bagus. Ya caranya kita silase. Silase ini caranya gampang sekali Bapak Ibu, mudah ya. Jadi rumputnya apa? Rumputnya terserah Bapak Ibu, makin banyak ragamnya makin bagus. Yang penting disenangi oleh kambing atau domba kita atau sapi kita. Jelas, bisa dipahami? Cara buatnya gimana? Tadi ini dikeluarkan lagi Bapak Ibu ke situ. Kemudian kita kasih dedak. Mana dedaknya, Le? Nah, dedaknya. Ukuran dedaknya berapa? 100 berbanding 5%. Jadi kalau kita bikin 1 kintal, 100 kilo, berarti 5%-nya dedaknya berapa? 5 kilo. Ini caranya dituangkan dulu rumputnya keluar. Kemudian dasarnya ini ditaburi dulu sama dedak. Kemudian dimasukkan rumputnya, dipadatkan. Ditambahin lagi dedak. Masukin lagi rumputnya, dipadatkan lagi. Kemudian dikasih lagi dedak. Terus begitu sampai habis, terakhir dedaknya yang paling atas. Dipadatkan, kemudian ditutup rapat. Mau dikasih booster pit juga boleh. Enggak pun enggak apa-apa. Bedanya kalau dikasih booster pit 1 kali 24 jam sudah bisa dipakai. Jelas, bisa dipahami? Nasinya gimana Pak? Booster pit kan itu tumpukannya Atasnya saja sudah di gini aja sudah. Dia yang dengan sendirinya akan menyebar dengan sendirinya. ukurannya berapa? Per 20 kilo sampai 50 kilo satu tutup. Jadi kalau bikin 1 kintal 2 tutup. Itu 20 sampai 50 satu tutup saja. Gak usah kita ajari, mikroba itu udah bisa sendirinya dengan menyebar. Coba kita ajari cara kerjanya mikroba itu begini, cara kerjanya mikroba. Kita pakai kaos kaki seharian Bapak Ibu. Kadang pas dibuka bau nggak? Pusat baunya sebenarnya ada di mana itu? Di jempol yang di pinggir-pinggir kuku kan? Kenapa baunya kemana-mana? Nah itu udah begitu kerjanya mikroba ya. Dia menyebar kemana-mana. Dan hampir sama nggak baunya? Ya, hampir sama walaupun orangnya beda-beda, baunya sama nggak? Hampir sama. Berarti mikrobanya jenisnya itu, pelakunya sama itu Bapak Ibu. Ya sama ini juga, ketika kita dituangkan ke atas sudah ke bawah pun dia bisa bekerja. Kenapa? Kita pancing dengan makanan tadi, adanya apa? Dedak tadi. Jelas, bisa dipahami? Oke, terakhir limbah sayur. Ya Pak? Bertahap. Sekali masukkan itu rumputnya berapa banyak? Ya diatur saja. Ya 10 cm atau berapa senti tebalnya dipadatkan. Boleh ya. Kalau orang mau sampai diinjek-injek. Karena gagalnya silase itu ada 3 Bapak Ibu. 1, rumputnya nggak dilayukan dulu. Jadi rumput ini mesti dilayukan dulu. Minimal 24 jam. Sampai kandungan airnya 70%. Jadi masih kalau kandungan airnya masih banyak biasanya busuk dia. Yang kedua, kurang memadatkannya. Kemudian yang ketiga biasanya gagal itu masih bocor, nggak tertutup rapat. Jadi kalau pengen aman tuh dikasih plastik, ditakat pakai ban, tali ya, dari karet, kemudian tutup rapat. Jadi biar aman, tidak terkontaminasi dari udara dari luar. Jelas Bapak Ibu? Hanya rumput ya? Hah? Hanya rumput? Enggak. Boleh, berbagai macam rumput boleh dicampur.
Boleh daun-daunan juga boleh ya. Yang biasa dimakan oleh kambing atau domba kita. Kambing domba sama ya? Ya hampir sama pakannya itu juga. Apa? Apa Pak? Daun pintu jangan. Daun muda boleh lah. Tapi dilayukan dulu. Tapi kata Pak Bayu jangan ya. Takut kembung mencret Bapak Ibu. Daun muda itu suka ogohan masalahnya. Kalau kata orang Sunda, daun muda suka ogohan gitu ya Mas ya. Gimana? Iya, makin tertutup rapat makin bagus. Kalau tertutup belum tertutup rapat, pakai plastik diikat, pakai karet ya, kemudian tutup lagi. Jagung termasuk nggak? Bisa, batang jagung ya. Tapi batang jagungnya batang jagung muda. Biasanya makanya Pak Bayu integrasinya kalau kambing atau domba mestinya dengan jagung manis. Karena jagung manis itu batangnya nggak sampai tua. Usia 70 sampai 75 hari. Kambing masih mau. Tapi kalau sapi integrasinya dengan jagung Madura. Kenapa jagung Madura? Karena jagung Madura itu dituakan. Jadi walaupun sudah kuning itu batangnya, sapi masih mau. Kambing udah nggak mau. Nah buahnya jagung itu buat ternak ayam kita kayak gini ya. Jelas? Apanya Pak? Ya boleh minimal 14 hari. Tapi tadi kalau pakai booster pit 1x24 jam udah bisa dipakai. Terakhir Bapak Ibu. Untuk melayukan rumput atau daun singkong dengan posisi ruangan yang terbatas bagaimana cara? Ya kena angin-angin, kena panas sedikit enggak apa-apa. Dicoper dulu mudah layu Pak. Begitu kita ngambil dicoper dulu pendek-pendek nanti dibiarkan besok udah layu dia. Tapi kalau masih dengan batangnya biasanya agak lama layunya. Nggak boleh dijeburkan gitu. Ya kena angin-angin gitu aja ya. Iya. Ya. Tapi kalau nggak ada tempat biasanya teman-teman ya dijemur gitu. Iya. Apa betul ada perbedaan pakan untuk kambing breeding sama pengemukan? Saya pernah dengar katanya kalau fermentasi itu lebih cocok buat pengemukan. Iya. Ya, ada yang mengatakan begitu, bisa keguguran dan sebagainya. Jadi tinggal prosesnya aja. Tujuan silase itu kan ingin mengawetkan. Memang betul di saat breeding itu perlu makanan-makanan yang fresh juga. Jadi ini jadi konsentratnya aja. Jadi bisa 20% banding 80% rumput-rumput segar gitu. Teknis saja. Jadi dicampur lagi dengan rambanan gitu ya, rambanan atau rumput-rumput yang masih segar tapi tetap dilayukan dulu biar nggak kembung ya. Cukup ya, lanjut ya. Selak praktek masalahnya ini. Kemudian terakhir limbah sayur Bapak Ibu, limbah sayur ini adalah memanfaatkan limbah-limbah sayur yang mungkin kita tanam. Ya kan? Pak kalau dari pasar bagaimana? Nah kalau dari pasar ini kadang-kala ayamnya nggak mau Bapak Ibu. Kenapa? Pahit, terlalu banyak pestisida. Coba Bapak Ibu kalau makan timun pahit itu pasti pestisidanya banyak banget. Iya kan? Kalau timun yang organik sampai pojok Bapak Ibu makan tuh enak. Makan sayur pahit, pasti berarti banyak pestisidanya itu ya. Hah? Bukan getahnya itu ya. Jadi di sini bisa daun apa ini Le? Ini daun kubis Bapak Ibu. Daun kubis kita chopper tanpa direbus ya. Kita chopper sama 1:1. Nah diaduk sama jana, kemudian setelah ngemik tambah jagung pemantiknya ya, biar ayam mau masih ada proteinnya tinggi. Kemudian diaduk jadi satu, dimasukkan lagi ke toples, angkat nih toplesnya, dipadatkan, kemudian dikasih booster pit ya, separuh. Satu banding sama kayak limbah rumah tangga tadi. Nanti kalau sudah jadi, Bapak mau ngasihkan ke ayam, digabung dengan limbah rumah tangga boleh. Tapi proses fermentasinya dipisah dulu ya. Antara limbah pertanian dengan limbah dapur. Jelas bisa dipahami? Ya kita praktek. Terakhir saya demokan satu. Kita bisa ngelihat kualitas telur itu seperti apa ya. Telur ayam yang kita kasih makan fermentasian. Kemudian dengan dikasih kuteja jamunya ya. Mana cuci tangannya Le? Ini nih air. Ya. Nanti Bapak Ibu ada jatahnya masing-masing nih ngangkat ya. Ya kita angkat Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu telur yang baik itu bisa diangkat. Jadi kuningnya dia nggak bau amis. Kemudian dia banyak mengandung albumin tinggi. Kemudian juga banyak mengandung namanya omega.
Omega 3 untuk kecerdasan anak-anak. Kalau buat anak-anak untuk kecerdasan, kalau buat bapaknya tidak mudah pikun. Jadi kalau punya hutang tetap ingat gitu. Punya istri masih ingat gitu. Nggak lupa ke istrinya. Nggak ada ke sini. Kok nggak ada ke situ ya? Tadi ke situ juga. Oke. Oke ya, caranya gini Bapak Ibu, nanti kita lihat kualitas telurnya ya, bisa diangkat enggak. Albumin ini manfaatnya untuk kesehatan liver. Anak-anak sekarang kan biasa begadang Bapak Ibu ya, malam jadi siang, siang jadi malam. Atau kita yang kerjanya shift ya, kerja di pabrik ke shift, kena shift malam terus, ini biasanya livernya mudah terganggu. Nah albumin ini mahal loh Bapak Ibu, per mili berapa harganya? 800.000, seminggu 2 kali suntik. Udah 1.600.000, sebulan udah berapa? Ya, kita bikin di sini Bapak Ibu, murah gitu ya. Ini yang dimaksud your food is your medicine. Ambil sedikit ya. Yang biasa nelan telur mentah siapa? Bapak ya? Gini Pak, oke Pak. Jangan Pak, soalnya istrinya jangan. Jangan ini ya. Kita ambil dia, kita buang dulu ininya. Jauh istrinya Pak. Hah? Jauh istrinya. Entar tak deketin. Ya. Ini kita apa? Putihnya kita sisahkan dulu ya. Ya. Nah, udah murni kuningnya. Dicium dulu, Pak. Bau amis enggak? Enggak ada bau sama Nah, monggo Pak, mau nyium? Ya. Ini albuminnya bias tinggi Bapak Ibu ya. Kita coba angkat Bapak Ibu. Cara ngangkatnya pakai tangan 2 gini ya. Bukan begini. Bukan. Biasanya kalau albuminnya kuat Bapak Ibu mudah terangkat dia ya. Kuat. Ya sini Mas. Nah, pakai. Ya kita keringkan dulu. Kita bersihkan dulu. Kita angkat. Bismillah. Bismillah. Mateng ya. Nanti pandangannya jadi beda tuh. Wah, lirikannya udah beda tuh. Ini tiap kelompok 2 ya. Dites masing-masing, disaksikan sama kelompoknya. Kan ini tiap punya ada 2-2. Ya nanti yang mau siapa difoto ya. Kemarin tuh kelompok kemarinnya berhasil semua ya. Berhasil semua diangkat. Sebelumnya banyak yang gagal. Bahkan yang ngambilnya begini. Bukan begitu. Kalau gitu mah semua bisa ya. Tapi begini. Tapi jangan kena kuku. Kalau kena kuku sobek dia. Pakai kulit dengan kulit ya. Kita ngangkatnya begini. Bisa ya. Ini salah satu Bapak Ibu kita mengetahui telur ayam kampung kita ini berkualitas atau tidak, sehat atau tidak. Jelas bisa dipahami? Bisa dipraktekkan? Oke siap. Ini kelompok mana tadi? D. Ini kelompok C. Itu B, itu A. Monggo. Kita bertani bersama Bayu Sehat Mandiri, kembangkan diri untuk membangun negeri. Mulailah dari yang ada, janganlah mengada-ada. Jalani dengan ikhlas dan bahagia, agar sehat bersama keluarga. Petani BSM, sehat mandiri sejahtera. Bertani adalah perjuangan, tanam berbagai kebutuhan pangan. Bertani organik untuk kesehatan.
bersama Bayu Sehat Mandiri. Kembangkan diri untuk membangun negeri. Mulailah dari yang ada, janganlah